mengalami gangguan penglihatan sejak lahir atau bagaimana? Enggak, saya sejak kelas 6 SD. 6 SD? Ya, jadi pernah melihat. Jadi dari terang ke gelap. Dari terang ke gelap nanti ke terang lagi. Ini dugaan saya Pak ya. Ya. Itu lebih menderita daripada sejak lahir. Lebih. Tidak bisa lihat apa-apa ya. Betul. Jadi kami ada beberapa teman ya. Kalau mandi kan ke sungai. Cuci ke sungai. Nah ketika kami mandi bareng. Sore mau pulang sambil nyuci. Naik ke tebing gitu ya. Kalau ke sungai kan turun. Naik. Nah tanpa sadar saya nginjek potongan bambu. Patah. Saya tergelundung dari atas tebing. Kalau kamu ada apa-apa, udah aja sebut nama Tuhan Yesus gitu. Teriak saja, Tuhan tolong. Pasti Tri nggak akan hidup gitu ya. Karena udah pasti hancur ya, kena tajam potongan bambu dan seterusnya. Nah sampai di bawah, hampir sedikit lagi ke sungai. Kaos sobek, bolong kayak ketusuk. Tapi perut saya hanya baret. Nah disitulah saya menerima semakin diyakinkan ya bahwa nama itu berkuasa. Betul. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya Yunus Timotius. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama dengan saya Yunus Timotius. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Podcast Berbagi Kisah dan Kasih sebentar lagi akan memasuki episode yang ke-50. Tidak terasa, 1 tahun akan segera kami jalani dengan berkat Tuhan. Segala kesulitan, suka duka semua kami alami dan kami boleh bilang semua ini terjadi karena berkat kasih dari Tuhan. Hari ini saya mengundang seorang yang istimewa. Benar-benar bagi saya beliau adalah seorang istimewa. Nanti para penonton juga akan tahu ya di mana istimewanya beliau. Saya perkenalkan, nama beliau adalah Dr. Yakobus Tribagio MPD. Beliau tercatat sebagai tunanetra Kristen pertama yang meraih gelar doktor di Indonesia. Sementara rekor lain yang beliau capai adalah orang ketiga di Indonesia tunanetra yang meraih gelar doktor. Jadi kalau untuk Kristen beliau yang pertama, tapi untuk tunanetra beliau orang ketiga. Berarti ada 2 orang lagi yang bukan Kristen. Tentu tidak mudah meraih sebuah gelar akademis tertinggi S3 dengan gelar doktor dalam kondisi ada keterbatasan dalam penglihatan. Nah, ini yang kita akan dengarkan kisah beliau, juga nanti kisah beliau dalam pelayanan, dalam organisasi. Baik, kita sapa Bapak Yakobus Tribagio. Pak Tri, shalom. Shalom. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Sama-sama. Ya maaf saya tidak menjilat ini bilang Bapak istimewa Pak. Kita semua istimewa di hadapan Tuhan ya. Tapi ya suka tidak suka lah gitu ya. Oh apa istimewanya? Ya bagi yang gak merasa istimewa ya silakan. Bagi saya istimewa karena saya juga sarjana Pak. Dan saya merasa jadi sarjana itu gak gampang Pak. Saya pergi kampus bebas gitu ya karena saya bisa melihat. Bapak mungkin pergi ke kampus mungkin tidak semudah seperti saya ke kampus. Betul. Saya belajar bisa pelototin buku-buku diktat semua. Bapak tidak semudah itu. Oke, baik Pak. Nanti kita akan cerita bagaimana Bapak bisa meraih gelar doktor ya, padahal dengan ada keterbatasan pada penglihatan Bapak. Saya mau tahu dulu. Bapak mengalami gangguan penglihatan sejak lahir atau bagaimana? Enggak, saya sejak kelas 6 SD. 6 SD? Ya, jadi pernah melihat. Jadi dari terang ke gelap. Dari terang ke gelap nanti
keterang lagi. Ini dugaan saya Pak ya. Ya, Itu lebih menderita daripada sejak lahir. Lebih. Tidak bisa lihat apa-apa ya. betul. Daripada melihat warna, Betul. bisa melihat keindahan, tiba-tiba tidak bisa melihat. Iya. Apa yang terjadi saat itu Pak? Saya olahraga di sekolah pada saat mau ujian, mengikuti kegiatan sepak bola, tabrakan dan jatuh, lalu operasi, gagal, akhirnya tidak melihat. Jadi dua-duanya itu mengalami kiri dan Awalnya kanan. sebelah dulu. Oh sebelah dulu. Ya. Jadi satu tetap masih Melihat, melihat. ya. Lalu setelah 1 tahun kemudian dioperasi lagi, malah menjadi dua-duanya. Oke. Sekarang total tidak bisa melihat Total. atau total tidak bisa ya. melihat. Oke. Jadi kalau orang melihat Pak kornea Bapak tidak menyangka bahwa Bapak tunanetra ya? Ya, biasanya begitu. Biasanya begitu. Saya menunjukkan identitas untuk dikenali saya menjadi tunanetra, saya harus pakai tongkat. Oh. Tongkat putih. Karena kadang-kadang terjebak juga sih. Karena orang menganggap saya menganggap saya biasa normal sehingga mencelakakan saya. Seperti contohnya nyebrang gitu kan. Kalau saya tidak menggunakan tongkat, orang tidak tahu. Iya. Bahkan sopir kendaraan tidak tahu kalau saya tunanetra. Itu pernah saya sampai jatuh gara-gara ya saya mengingkari kenyataan saya realnya tunanetra, tapi dianggapnya tidak tunanetra. Oke. Maaf Pak, saya mau bertanya tentang hal ini. Apakah Bapak menunjukkan bahwa Bapak tunanetra adalah untuk menunjukkan saya tidak pernah minder, atau ada perasaan saya tidak perlu menunjukkan bahwa saya tunanetra? Awalnya ketika saya divonis itu menolak karena frustasi, depresi. Ketika divonis dokter tidak bisa ditolong lagi, operasi gagal, saya harus mencari alternatif. Katakanlah ya sudah belajar braille gitu ya. Itu saya menolak kondisi saya menjadi tunanetra. Mental, psikis Betul. terganggu ya? Terganggu. Rohani bagaimana Pak? Saya dulunya non Kristiani. Oh, jadi di usia berapa Bapak memilih menjadi pengikut Kristus? Jadi umur 12 saya menjadi tunanetra. Terus itu ada cerita khusus sebenarnya ya. Mengapa saya dalam keadaan tunanetra tidak melihat itu dipanggil Tuhan. Jadi ada titik akhir dari keadaan saya yang tidak melihat itu kan, depresi, frustasi dan seterusnya. Bahkan waktu itu saya berpikir sih dunia rasanya enggak Mau menimpah ini ya. Iya. Langit menimpah gitu ya. runtuh. Runtuh. Ya, terus jalan pintas katakanlah tidak ada gunanya lagi hidup. Iya, iya. Pernah terlintas mau bunuh diri. Oke. Apa yang membuat Bapak bisa bertahan? Waktu itu saya sempat di akhir titik kejenuhan saya, depresi, frustasi itu, saya hanya berdoa. Masih agama yang lama? Ya, saya berdoa tidak menyebutkan Tuhan, Allah, Dewa, dan seterusnya. Pokoknya saya sebut Tuhan kalau ada, nyatakan dalam hidup saya. Entah Tuhan yang manapun. Iya, saya tidak tujukan kepada alamat Tuhan siapa gitu ya. Oke, terus? Nah, malamnya saya bermimpi ketemu orang pakai jubah putih. Tiba-tiba dia kasih tangan ke saya. Terus kok tiba-tiba saya bisa terbang. Terus dibawa ke satu tempat. Dia hanya ngomong, kamu ikut saya. Orang itu hilang, saya ditinggal sendiri di situ. Dalam mimpi itu Bapak bisa melihat ya? Ya, setiap tunanetra yang pernah melihat, ketika bermimpi pasti melihat. Oh itu ya? Ya. Jadi dalam mimpi dia seperti sebelum dia tunanetra? Ya. Oke. Konsepnya, ya pengalaman seperti melihat warna-warni orang, konsep siapa dan seterusnya itu tahu. Oke. Apa maknanya bagi Bapak mimpi malam itu? Saat itu saya tidak mengerti sih. Lalu saya terbangun. Saya itu kan sebelum saya tidur itu kan saya berdoa kepada Tuhan, Allah, Dewa, siapa. Nah, tiba-tiba mimpi itu terus ada suasana atau dalam kejadian di mimpi itu ya. Saya bangun,
Saya tidak ngerti arti mimpi itu. Terus tiba-tiba paginya ada saudara datang, udah kamu ikut saya, kamu nanti bisa disembuhkan. Karena waktu itu kan orang tua masih beranggapan bahwa saya masih bisa diobati ya. Dan saudara saya itu mengatakan nanti udah kamu ikut saya, nanti kamu bisa sembuh, akan diobati gitu. Dengan yakinnya ya. Lalu ya udah saya ngikut saja. Ikut kemana Pak? Ada salah satu saudara di Ambarawa, adiknya bapak. Terus, nah di bibi atau adik bapak itu beberapa hari saya di sana. Pas saya di depan rumah kok tiba-tiba ada orang yang datang menghampiri, bertanya kamu siapa dan seterusnya gitu ya. Kok ditutup dengan kamu adalah milik Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan akan buka jalan buat kamu. Nah di akhir doa kok dia sebut nama Tuhan Yesus. Terus di akhir pertemuan yang singkat itu, kamu mau nggak ikut gitu. Lalu masih remaja itu kan? Masih ya. Ya remaja. Lalu saya menyatakan mau, ya sudah. Beda hari ada utusan yang datang naik motor, dijemput. Kamu ikut bersama saya, ikut di Bapak Pendeta, namanya Pak Pendeta Stefanus Mariono di Ngipik Ambarawa, Pring Surat ya, Kecamatan Pring Surat, Desa Ngipik Ambarawa, Magelang itu ya, perbatasan Ambarawa Magelang. Disitulah saya ikut bersama beliau. Lalu di minggu pertama itu saya dengar khotbah dari kejauhan, dan khotbahnya artinya tidak masuk. Ya? Tidak masuk. Tidak. Karena kan saya belum jadi Kristen gitu ya. Belum jadi Kristen. Lalu pendeta itu mengatakan di dalam khotbahnya bahwa setiap orang yang mengikut aku akan diberikan penyertaan dan hidup dalam kelimpahan. Saya ingat ayatnya itu. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang. Ya betul. Di situ bergolak pikiran saya, apa ini artinya dan seterusnya gitu ya. Ada pergumulan, singkat cerita, saya tinggal di Fasturi, pendeta yang dari Bandung ya, namanya Pak Stefanus juga, di salah satu gereja di Lengkong. Oh, ya. Stefanus Yonatan. Gereja Isa Al-Masih, Lengkong Besar. Betul. Itu tinggalnya bareng di Fasturi. Lalu saya memberanikan diri bertanya. Ketika dia bertanya, Tuhan datang itu setiap orang supaya mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehidupan yang kekal. Iya. Lalu singkat cerita saya mau tanya tentang arti mimpi. Beberapa saat lalu saya mimpi gini-gini. Lalu dia nyatakan itu yang datang adalah Tuhan Yesus dalam hidup kamu. Ya sudah, dari situ saya masih belum terima ya, masih belum mengakui, dan proses perjalanan di dalam iman saya masih belum terima gitu ya. Tapi dibuktikan dengan satu peristiwa lagi. Oh, ya. Konfirmasi ini. Ya. Kalau di Fasturi itu kan dulu hidupnya atau di gereja itu kan di puncak gunung ya, daerah dingin, air susah. Jadi kami ada beberapa temen ya, ada namanya Mas Kabul, ada Pak Yanto, ada Mas Paulus, Sugito. Itu kalau mandi kan ke sungai, cuci ke sungai. Nah ketika kami mandi bareng, sore mau pulang sambil nyuci, naik ke tebing gitu ya. Kalau ke sungai kan turun. Naik, nah tanpa sadar saya nginjek potongan bambu, patah. Saya tergelundung dari atas tebing. Tinggi itu, lumayan itu. Nah, saya ingat dalam satu dialog kami di kehidupan Fasturi itu, kalau kamu ada apa-apa, udah aja sebut nama Tuhan Yesus gitu. Teriak saja, Tuhan tolong. Ya. Saya
teriak. Saat ngegelinding itu ya. Iya, dan teman-teman itu sudah benar-benar menangis, Kaget, panik. pasti Tri nggak akan hidup gitu ya. Karena udah pasti hancur ya, kena tajam potongan bambu dan seterusnya. Nah, sampai di bawah hampir sedikit lagi ke sungai. Sungainya emang besar ya. Airnya deras. Saya itu terasa, saya pakai kaos di dada ini pedih memang. Nah, ketika saya tutup, terus teman-teman datang pada nangis, ada apa dan seterusnya nolong. Nah, ketika dibuka itu kaos sobek, bolong kayak ketusuk. Tapi perut saya hanya baret. Memang terasa pedih, baret gitu ya. Nah, saya ingat waktu itu memang pada saat ngegelundung kan, tanpa sadar ya saya berteriak, Tuhan Yesus tolong gitu. Nah, disitulah saya menerima, semakin diyakinkan ya bahwa nama itu berkuasa. Betul. Dalam Tuhan, atau ketika ya katakanlah kalau saya dipanggil Tuhan, bukan saya ingin ikut Tuhan, tetapi Tuhan yang memanggil saya. Dan dia Tuhan memilih. peliharakan. Ya. Betul. Oke. Baik, itulah pengalaman religiusnya Pak Tri ya. Akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul. Oke. Nah, bagaimana cerita tentang pendidikan ini, Pak? Ya, memang ada rumit. kendala kan? Ya, rumit, panjang ya. Saya di situ diikut di keluarga Fasturi Pak Stefanus ini kira-kira setahun lebih. Di Ambarawa itu. Ya, saya penasaran. Katanya tunanetra bisa baca. Lalu saya konsultasi sama pembimbing rohani, ya udah kalau memang mau sekolah nanti kami antar dicarikan. Nah, waktu itu di Temanggung ada SLB, tapi ternyata sudah tutup. Akhirnya saya diantar ke Kudus, kota Kudus. Di sekolah di sana di bawah namanya Sasana Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra. Dulu istilahnya cacat ya, bukan disabilitas. Di SRPCN, daerah Melati Lor. Dari situ 1 tahun saya lulus, harusnya 4 tahun ya. Karena saya loncat, belajar braille dan keterampilan, lalu saya lulus. Itu tingkatannya SMP itu, Pak? Oh, belum ada tingkatan. Belum ada sifatnya tingkatan. kursus. Oh, sifatnya kursus, tapi 4 tahun. Harusnya 4 tahun. Kalau memang belum pernah bersekolah dan memang dari tunanetranya itu belum punya pengalaman pendidikan sama sekali, kelas A, B, C, D gitu ya. Saya dari kelas A naik B, dari B langsung di setahun lulus, saya loncat ke Pemalang. Karena waktu itu saya kan belum lulus SD. Jadi ketika di Pemalang ini saya hanya 3 bulan masuk ke SLB A di daerah Pemalang, itu mengikuti ujian saja. Dapat ijazah SD, kebetulan saya lulus yang terbaik, dapat hadiah kertas. Saya ingat sekali. Bagaimana bisa, Pak, menjadi terbaik dalam keterbatasan penglihatan? Ya, saya waktu itu sih berpikirnya melakukan yang terbaik, apapun hasilnya ya sudah terima gitu. Nah, di situ Tuhan buktikan kalau mengikut Dia itu memang ada jalan gitu. Ya, dari kota Kudus ke Pemalang itu saya selalu ketemu orang-orang baik. Orang-orang yang menjadi tongkat, orang-orang yang menjadi penglihatan saya. Selalu membimbing, selalu memberikan pendampingan. Dan nampaknya itu Tuhan atur ya. Kadang-kadang saya secara manusiawi sih bilangnya itu kebetulan gitu ya. Tapi dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Nah, saya bisa paham itu terakhir-terakhir ini. Ternyata Tuhan sempurna, pimpin, bimbing, dan buka jalan untuk saya. Nah, saya dapat hadiah 100 lembar kertas untuk tulis braille. Di sini ini mujizat Tuhan juga. Nanti ada hubungannya itu. Lulus, lalu saya ingin melanjutkan ke Jakarta di SLB Tanmiat, tapi ternyata ketentuannya SLB Tanmiat itu menerima hanya warga Jakarta. Nah, saya ditolak, lalu saya melanjutkan ke kota Ciamis, Jawa Barat.
Nah di situ juga saya mendapatkan hikmah rancangan Tuhan, baru mengerti bahwa saya mungkin ya waktu itu ya, udah kamu jangan di Jakarta, mending di Ciamis saja gitu ya. Nah saya baru paham itu setelahnya proses pendidikan saya lewati. Jadi di Ciamis saya SMP hanya 1 tahun lebih. Dari yang 3 tahun hanya 1 tahun. 1 tahun lebih. Karena saya dari kelas 1 SMP, beberapa semester saya naik kelas 2 langsung loncat ke kelas 3. Sebentar dulu Pak. Bapak pernah tes IQ? Oh nggak pernah. Oh enggak, jadi IQ Bapak ini tinggi nih. Kurang tahu saya. Loh bisa loncat-loncat begitu kan? Wah, yang kelihatan normal aja jarang kita dengar gitu ya. Ada akselerasi ada ya. 3 tahun jadi 2 tahun gitu kan, Ya, ada. betul. Bapak kan dalam keterbatasan tadi bisa loncat-loncat gitu kan, berarti IQ-nya tinggi nih ya. Ya barangkali ini rencana Tuhan. Amin. Amin. Oke, jadi lebih cepat ya. Lebih cepat. Oke, terus masuk ke SMA. Dan lulus itu kebetulan Kebetulan. NEM ya, NEM. Nilai EPTA murni saya 45. 45. 45 itu kan kalau mata pelajarannya SD itu 6 ya. SD itu 5 ding. Mata pelajaran. Jadi 45 kalau dibagi 5 ya kira-kira 8 lebih, hampir 9. Wow, luar biasa. NEM itu sebagai tanda saya boleh lulus dengan kategori bisa masuk ke sekolah negeri. Iya, iya. Jadi dulu kan nggak ada tes. Patokannya itu NEM ya. Oke. Lalu ada guru pembimbing khusus saya memberi masukan, udah Tri kamu masuk aja di SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 itu masih Ciamis. Ciamis. Ya. SMA Negeri 1 itu SMA Bapak sekolah di sekolah umum, Pak? Waktu mengambil di Pemalang itu mengambil ijazah SD itu SLB. Oke, di SMP? SMP itu SLB. Oke, SMA? SMA umum. Oh. Nah, di situ ada tantangan juga. Nah, Untuk NEM masuk, tetapi waktu itu guru-guru menolak. Sebagian dari guru menolak karena saya tunanetra kok mau sekolah di sekolah umum, apalagi itu sekolah SMA 1 itu SMA favorit ya. Iya. Waktu itu katakanlah SMA yang ya konon ceritanya sih anak-anak pejabat, anak-anak Orang burju kaya. gitu ya. Sekarang SMA di Ciamis banyak. Dulu SMA 1 itu mungkin termasuk 3 besar di Jawa Barat. Oke. Ya. Lalu tantangannya tidak bisa guru-guru sebagian tidak bisa menerima, lalu Karena mereka harus mengajar sampai 2 cara kan? ya, Cara biasa dengan menjelaskan, dan tulisan pun hurufnya udah beda lagi kan? ya sebenarnya gini, sebenarnya untuk guru itu diperlukan modifikasi saja. Oh. Ketika mengajar itu tidak dengan menunjukkan ini itu kesana kesini, tetapi dengan kata-kata atau dengan deskripsi penjelasan. Cukup dengan begitu. Ya, supaya saya paham. Jadi artinya tidak ada keistimewaan untuk anak tunanetra yang menjadi siswa di sekolah umum. Enggak, tidak ada toleransi, tidak ada kekhususan, tidak. Dan itu membuat menjadi makin sulit bagi tunanetra yang bersekolah di sekolah umum. Iya, saya satu-satunya tunanetra yang di kelas itu di antara 1.200 lebih siswa. Satu-satunya. Ya. Oke Pak, saya mau tanya. Kalau siswa yang biasa, begitu dia mendengarkan penjelasan dari bu guru, dia bisa nyatat kan Pak ya? Ya. Nulis. Kalau Bapak mendengarkan kemudian nyatat itu bagaimana? Saya dengan menggunakan 2 metode. Mencatat braille untuk rangkuman. Saya menggunakan, kalau di huruf awas ada steno ya. Kalau di tunanetra itu ada namanya tusing, tulisan singkat. Saya punya teknik untuk merangkum guru mengajar. Lalu saya backup lagi dengan rekaman kaset. Dulu masih pakai kaset ya, kaset rekaman. Jadi Bapak bawa ke sekolah itu? Iya. Jadi ngemodal, pakai beli baterai, beli kaset. Tapi selalu ada saja yang baik ya. Di lingkungan itu ada yang kasih kaset bekas, dipakai ngerekam lagi. Kadang-kadang teman-teman membacakan jadi reader dan seterusnya gitu ya. Dan lagi ada kelebihannya Pak ya. Teman-teman yang matanya awas, tadi
ibu itu ngomong apa ya? Udah lupa itu. Tapi biasa putar lagi kan? Nah, ya betul. Nah, memang guru itu lebih bisa difahami ketika dia mengajar. Tadi ya, tidak menunjukkan di situ, di sini gitu. Tetapi dia ketika menjelaskan di sebelah kiri gambar ini terdapat warna merah, warna hijau dan seterusnya gitu ya. Diuraikan saja, dijelaskan saja. Gitu. Jadi itu saya menjadi paham. Oke, apa pelajaran yang paling sulit Bapak alami? Waktu itu saya olahraga, karena guru olahraga itu guru yang menentang, orang pertama yang menentang saya masuk di situ. Sampai dia bilang, kamu tunanetra lebih baik di SLB saja. Gitu. Bahkan ketika guru GPK namanya Ibu Entin itu menyatakan, Pak kalau diizinkan Tri biar coba dulu di sekolah umum, lalu nanti kalau tidak bisa mengikuti ya sudah nanti tidak usah melanjutkan gitu ya. Jadi olahraga, lalu ada matematika, tapi matematika juga bisa dimodifikasi, gambar dengan ilustrasi, gambar diubah dalam bentuk narasi, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk cerita ya. Oke. Tapi Pak ketika biasanya kan, ya. Saya kan juga sekolah kan Pak ya. Guru kan nulis di papan Pak. Ya, 3 ditambah 2 dikurang 1, kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau di SMA lebih rumit lagi kan? Ya. Apalagi kalau tangen, kosinus, sinus itu Betul, lebih ini ya. Kuadran 1, kuadran 2. Iya. Itu bagaimana? Dan seterusnya. Guru saya ini memang kreatif ya. Dia membuat ilustrasi. Kayak model kuadran itu lingkaran, dibikin ilustrasi kayak alat peraga. Jadi kuadran 1 tangan, kotangan, sinus, dan seterusnya gitu ya. Sehingga saya punya konsep. Nah dari situlah saya memiliki beberapa teman yang memang secara sosial mereka punya punya kepedulian. Membantu ya. Membacakan, membantu menjelaskan. Jadi memang triple malah. 3. Kalau orang umum, orang non disabilitas itu belajar dengan 1 langkah, kalau saya mungkin 3, 4, 5 langkah gitu. Seperti mau pinjam buku di perpustakaan kan saya harus cari teman dulu. Iya. Punya waktu yang matching, baru kita jalan ke sana, baru dia bantu nyariin buku, lalu dia membacakan, saya nyiapkan rekaman kaset, beli baterai, direkam, nanti di rumah di asrama saya rangkum lagi, baru saya pelajari kan. Berapa kali lah nggak itu? Lebih dari 3 kali. Jadi Bapak masih ingat lah ya beberapa teman-teman yang betul-betul berjasa ketika Bapak sekolah itu ya? Ingat. Ya. Oke. Akhirnya lulus lah dari SMA. Bapak pilih jurusan apa waktu itu? Bahasa. Oh jurusan A4 bahasa. dulu istilahnya A1. IPA, A2 biologi, A3 sosial. A4 itu bahasa. Budaya dan bahasa. Lulus dari SMA Negeri 1 Ciamis dengan segala suka dan dukanya. Akhirnya saya uji coba yang 3 bulan itu terpatahkan. Gagal? Enggak. Berhasil? Artinya bisa ya. Bisa. Teorinya asumsinya si guru yang menolak saya itu tidak terbukti. Dalam 3 bulan saya bisa mengikuti, bahkan di semester pertama saya rankingnya tidak ketinggalan lah. Saya ranking tengah-tengah. Akhirnya boleh lanjut belajar, lulus, saya dapat NEM juga lumayan. NEM-nya waktu itu 45 lebih ya. Wow. Ya. Lalu mungkin hampir sama nilainya, tapi kan mata pelajarannya beda yang diujikan. Ya. Untuk SMA itu kalau nggak salah 6, kalau SMP 5. Ya. Nah, waktu SMA Bapak sudah punya cita-cita? Sudah. Jadi apa? Saya mau melanjutkan. Niatnya menjadi guru, menjadi motivator, ya, menjadi ya katakanlah orang yang berbeda dari yang lain gitu. Yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Iya. Membantu orang lain ya. Nah, apa itu pilihannya waktu itu? Saya waktu di Ciamis saya melanjutkan untuk ikuti tes perguruan tinggi negeri. Pilihannya ke Unpad dan ke UPI. Dulu namanya IKIP ya. Tahun pertama gagal saya. Ya. Proyek perintis. Sipenmaru UMPTN ya. Sipenmaru UMPTN. Pergantian Sipenmaru UMPTN. Bapak kuliah pertama masuk itu tahun berapa? Saya tahun pertama gagal.
tahun kedua saya coba lagi, gagal lagi. Nah, baru tahun ketiga. Ya, tahun berapa itu masuk kuliah itu? Masuk kuliah tahun 90. Oh, tahun 90. 90-an ya. Oh, oke. Jadi saya betul-betul dendam, tapi ternyata di situ kuasa Tuhan bekerja. Dan Tuhan betul-betul tunjukkan di balik kegagalan saya itu ada rancangan Tuhan yang indah. Ada 3 hikmah, tiga yang akhirnya saya ketahui ketika kegagalan saya pertama kedua itu membawa saya untuk tinggal di Bandung, untuk tinggal di asrama tidak harus bayar. Di mana itu? Di asrama Wiyataguna. Oh, Jalan Pajajaran. Jalan Pajajaran. Bagaimana Bapak bisa masuk ke sana, Pak? Waktu kegagalan saya yang kedua itu akhirnya saya mengambil program keterampilan. Nah, sambil belajar keterampilan atau vokasional, saya dalam hati tetap punya niat bahwa saya akan tes lagi yang ketiga dan harus berhasil. Dendam, betul-betul dendam saya. Ada kata-kata begini, kalau kali ini pun berhasil ya sudahlah gitu atau gimana? Ya, tapi saya di situ mendapat pelajaran yang sungguh luar biasa ya. Saya harus betul-betul mengandalkan kekuatan Tuhan. Betul-betul menjadi manusia yang nol, tidak berpikir mengandalkan secara manusia. Jadi saya berserah, betul-betul berserah di ketika saya belajar keterampilan itu, saya diam-diam belajar bahasa Inggris, saya bimbel, dapat reader, termasuk di beberapa perguruan tinggi saya punya jadwal untuk ketemu reader yang tukang membacakan ya, menjadi mata saya. Itu hampir tiap hari bergilir ya, dan itu secara diam-diam saya jalan backstreet lah. Karena asrama kan agak ketat waktu itu, mahasiswa tidak boleh tinggal di dalam. Dan ketika lulus dari situ kan harus keluar, tidak boleh tinggal. Nah, singkat cerita, termasuk saya belajar bahasa Inggris, bimbel. Di tahun ketiga itu pengumuman hasil tes keterampilan atau vokasional saya mendapat ranking 1 dan dapat hadiah waktu itu. Lalu saya mengikuti tes UMPTN di 3 perguruan tinggi dan dinyatakan hari itu juga lulus tiga-tiganya. Ada yang lupa tadi, waktu SMA itu ceritanya kan saya di SD, lulus SD dapat ranking dan dapat hadiah kertas 100. Ya. Pada saat libur di Ciamis, saya tidak pulang ke Semarang, saya lahir di Semarang. Lalu saya membuat cerita singkat, saya kirim ke Jakarta, Lomba Mengarang. Judulnya saya masih ingat, akhirnya aku temukan jalan terang gitu. Di tengah kegelapan itu ya? Iya. Nah, pada saat saya mau lulus SMP, saya dapat pengumuman, dipanggil kepala sekolah, Tri, kamu dapat juara ketiga Lomba Mengarang tingkat nasional. Ketiga. Hadiahnya 125.000 Tabanas ya, tabungan nasional waktu itu. Dan selama seminggu saya muter-muter keliling Jakarta, keliling ke tempat-tempat wisata. Penyerahan hadiahnya oleh Pak Menteri waktu itu, masih ingat saya, menterinya Bapak Nugroho Noto Susanto. Ketemu salaman. Mayor Jenderal. Ya, karena beliau dari TNI. TNI ya. Nah, kaitannya Tuhan bekerja dan Tuhan tidak tinggalkan saya dalam studi saya itu. Hadiah 125.000 itu ketika saya keterima SMA, saya kan dari keluarga yang tidak terlalu cukup. Saya terima hadiah, saya diterima di SMA, langsung hadiah yang saya terima itu langsung saya lunasi untuk sekolah SMA. SMA itu kan SPP-nya waktu itu 1.800 ya. Tinggal dikalikan 12, dikalikan 3 tahun, uang gedungnya 30.000, saya masih ingat. Itu kira-kira totalnya hampir 100 lah, kurang lebih. Masih ada sisa? Masih ada sisa. Jadi selama 3 tahun itu saya belajar
dibiayai dari hadiah itu. Tuhan sudah siapkan. Nah itu. Kertasnya dikasih yang dari hadiah SD tadi. Oh, 100 itu. Ya 100 lembar tadi. Nah lalu singkat cerita lanjut yang tadi. Bapak diterima di 3 perguruan tinggi. 3 perguruan tinggi. Yaitu UPI. Lalu STKS. Sekarang namanya, STKS yang di Dago. Iya betul. Sekarang namanya Poltek Esos ya. Lalu SGPLB. SGPLB, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa. Oh, itu tingkat itu universitas di D3 D3. D2 D3. Dan Bapak pilih yang? Saya waktu itu gini. Ketika lulus saya bingung karena kan saya harus keluar dari asrama. Iya. Saya datang ke kepala panti. Pak, saya lulus. Diterima. Diterima di perguruan tinggi. Lalu kenapa? Bingung Pak, harus pilih mana? Udah pilih UPI aja katanya. Ngambil PLB, pendidikan luar biasa. Tapi ketika saya nanti ngambil ke UPI juga bingung Pak gitu. Kenapa harus bingung? Tinggal di mana? Ya tinggal di mana, makan gimana dan seterusnya. Langsung waktu itu dia nyatakan, udah kamu tinggal di sini aja. Oh, nggak usah bayar. Bisa tetap di itu? Bisa. Oh, ya. Diskresi ya. Nah, diskresi. Diskresi Iya, kepala panti ya. Aman lah saya di situ. Selama kuliah? Selama kuliah. Sampai lulus? Sampai lulus, hampir 5 tahun. 9 semester ya? Ya, Atau 8? Kira-kira 9 semester. Nah di situ saya baru ngeh, Tuhan berkarya. Tuhan siapkan, gagal 1-2 ternyata di situ, dan saya bisa tahu bahwa rancangan manusia itu bukan rancangan Tuhan. Itu saya anggap bahwa Tuhan berikan mujizat untuk saya. Iya. Tapi untuk keberhasilan ujian itu kadang-kadang kita selalu Pak. Apakah kita menang atau kita kalah gitu kan? Iya. Apakah kita menyerah atau kita terus tanpa menyerah? Nah, ketika saya mau lulus S1 pun itu ada cerita singkat. Tuhan nyatakan lagi dalam kehidupan saya. Saya kan bimbang lulus dari kursus 1 tahun itu. Tuhan, saya mau lanjut atau tidak gitu. Kalau mau lanjut kan saya harus mikir transport, mikir biaya, mikir tinggal dan seterusnya gitu ya. Pajajaran ke Setiabudi. Betul. Bumi Siliwangi ya? Bumi Siliwangi. Saya masih bimbang, Tuhan buktikan. Kirim orang, kirim reader. Lalu dia mengatakan, kamu ada keraguan, ada sesuatu gitu ya yang tersimpan. Lalu akhirnya ketika kalinya dia bertanya, baru saya cerita, iya sih saya ada pergumulan teh. Waktu itu ada reader namanya Teh Ina dari Bogor, jadi reader saya. Lalu dia langsung hari itu bilang gini, padahal waktu itu pendaftaran UMPTN terakhir ya. Udah sama saya aja, yuk saya antar, saya daftar gitu ya. Saya masih ragu lagi gitu ya. Benar nggak nih Tuhan izinkan atau Tuhan akan berikan jalan untuk saya gitu ya. Nanti bagaimana dan seterusnya gitu ya. Akhirnya waktu itu saya berangkat daftar dengan keraguan itu ya. Pulang dari daftar itu malamnya saya nyetel radio. Begitu saya setel, ada suara yang mengatakan begini. Kalau Anda khawatir, Anda baca dalam Matius 6:25 sampai 31. Yang topiknya itu tentang kekhawatiran itu. Pas benar yang dialami. Saya waktu itu berpikir, aduh, radio di Bandung kan banyak banget ya. Kok ini tiba-tiba muncul suara itu? Apa ini untuk saya gitu ya? Tidak ada lagi yang kebetulan. Nah, itu dia. Saya semakin terdorong dan termotivasi. Ternyata di sana Tuhan mengatakan setelah dibacakan ya tentang kekhawatiran itu, burung pipit di udara dipelihara Tuhan. Ya kan, bunga bakung dan seterusnya lah kira-kira ya. Tidak menanam tapi menuai, ya kan? Nah, di situ saya yakin bahwa ini adalah suara Tuhan dan Tuhan buka jalan untuk saya. Ya akhirnya jawabannya yang tadi, kepala panti memberi izin, lalu saya tinggal di situ. Makan gitu ya. Udah nggak pusing lagi. Betul ya. Nah, akhirnya saya kuliah S1 lulus. Ketika S1 lulus, waktu itu ada something lah, ada sesuatu
yang terjadi dalam pergolakan kehidupan saya itu sekali lagi Tuhan izinkan itu berlaku ya. Masalah pribadi, masalah asmara. Nah, tapi saya bersyukur ya, dia sempat menjadi bagian dari yang saya kenal, menjadi bagian dari yang juga pernah menjadi tongkat saya, mata saya ketika saya bisa menyelesaikan S1 sekalipun tidak berakhir dengan baik, tetapi Tuhan izinkan itu berlaku, akhirnya saya broken. Tapi dengan broken itu justru, masa sih kamu mau mundur hanya gara-gara cewek gitu kan? Kira-kira gitu kan? Cemen banget gitu. Ya, akhirnya saya singkat cerita sih, udahlah janji sama Tuhan. Ya Tuhan, saya akan menjadi tri yang seturut kehendak-Mu gitu ya, mendengar suaramu gitu ya. Terus dalam 3 bulan skripsi selesai, dapat ranking. Oh, itu menjelang selesai kuliah. Iya, brokernya itu menjelang selesai. Waduh, gangguan bener itu ya. Iya. Nah, lulus S1 diumumkan menjadi mahasiswa yang termasuk ranking 3 besar lah. Bagaimana perasaannya waktu itu, Pak? Terutama waktu wisuda itu ya. Iya, bersyukur. Saya tidak pernah berpikir dan tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa lulus SMA, bisa kuliah dan lulus S1 dan seterusnya. Gimana saya nggak bilang Bapak istimewa? Saya DO loh dari UPI, Pak. Oh, pernah di UPI? Iya, saya pernah di UPI 1 tahun saja, 2 semester. Nggak kuat, Pak. Kenapa? Saat bersamaan saya kuliah juga di Parahyangan. Ya, di kuliah sana, kuliah ke sini. Aduh, kadang-kadang saya udah ngantuk, capek ya. Hanya 1 tahun, Pak. Udah itu saya tinggalkan, saya fokus di Parahyangan. Bapak hebat bisa. Dinamikanya bisa dialami atau teralami ya. Seperti apa gitu kuliah. Oke, jadi boleh tahu Bapak waktu wisuda, apakah ada lagi mahasiswa yang lulus dalam kondisi seperti Bapak? Di S1 angkatan saya yang tunanetra ada 4. Ada 4. Ya, saya lulus yang pertama. Lalu dinyatakan 3 besar. Nah, disitulah dosen saya namanya Pak Jaja Arharja waktu itu menyatakan, udah kamu lanjut aja S2. Ya, di samping ada something tadi ya. Ada kayaknya Tuhan ngomong sih lewat dosen ini ya. Tri kamu lanjut gitu ya. Ya udah saya daftar. Singkat cerita S2 juga lulus dalam PLB juga? Bukan, di psikologi bimbingan. Psikologi bimbingan. Konsentrasinya bimbingan anak khusus. Nah, di situ Tuhan juga berkarya. Saya betul-betul merasakan kuliah S2 ini tantangannya luar biasa. Saya mahasiswa pembayar ya. Bukan TMPD, bukan ikatan dinas atau pendapatan beasiswa dari pihak tertentu gitu. Jadi dari mana Bapak bisa memperoleh biaya untuk bayar seluruh uang kuliah? Nah, ceritanya lulus S1, saya berpikir dengan 2 orang temen mau buka usaha, harus keluar dari asrama. Sebenarnya sih kepala panti menawarkan ya, tapi saya nggak enak ya, karena kan untuk S1 saja saya udah dapat dispensasi boleh. Apalagi kalau ini saya lanjut S2 kan nggak enak ya. Adik-adik saya nanti terganggu karena saya di situ mengurangi kuota mereka gitu. Jadi akhirnya saya kontrak di rumah, berpikir supaya kontraknya ini gratis bagaimana gitu. Bisa menghasilkan ya? Iya, bisa menghasilkan. Bahkan kalau mungkin bukan hanya kontrak gratis, tetapi bisa nyimpen lah, bisa ngebiayain kuliah. Jadi bikin klinik terapi masas bertiga. Iya. Nah, akhirnya di situ berhasil punya anggota. Dan saya juga menampung waktu itu, menampung teman-teman yang dari daerah ya, dari Medan, Flores, NTT, dari berbagai semuanya daerah tunanetra yang dia kuliah di Bandung, tidak punya biaya, tinggal di rumah kami gratis, bisa bekerja juga. Jadi waktu itu sirkulasinya sangat tinggi, bergantian ya. Jadi kami menampung di rumah, mereka berkarya sambil kuliah. Ada yang bilang begini Pak, dalam keterbatasan yang kita alami membuat kita menjadi lebih kreatif dalam mencari jalan keluarnya. Apa itu betul? Kalau saya meyakini Tuhan izinkan itu berlangsung
dan Tuhan menyatakan juga kuasanya. Secara manusiawi ketika terdesak memang akhirnya muncul ya. Iya. Tapi kemunculan itu kan tidak serta-merta. Iya, tidak tiba-tiba juga ya. Iya. Segalanya jadi lebih mudah gitu ya. Betul. Nah itu, jadi lulus S2 dengan waktu yang singkat, saya memecahkan rekor juga, hanya 2 tahun 2 bulan. Waktu itu angkatan saya rata-rata kuliah paling cepat itu dianggapnya 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Jadi saya selesai 2 tahun 2 bulan. Terus ada lagi yang bilang lanjut aja ke S3 gitu. Enggak, waktu itu saya mikir cari uang dulu ya. Iya, mikir cari uang dulu. Karena untuk S3 luar biasa. Lalu saya mengikuti tes PNS menjadi guru. Dan Tuhan berikan keyakinan untuk saya maju. Ya, sekalipun dinamika di daerah Jawa Barat ini kan menjadi guru kan tidak mudah. Ya. Lalu saya waktu itu sempat dengar sih katanya yang S2 itu hanya saya sendiri. Jadi ya udah percaya diri, kayaknya sih bakal keterima gitu ya. Ya ternyata lulus tes udah berhasil. Masuk di mana? Saya menjadi guru pendidikan luar biasa, menjadi guru SLB di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di Wiataguna ditempatkan? Ditempatkan pertama kali di SLBNA Pajajaran. Bandung. Jadi menjalani sebagai PNS berapa lama? Dari tahun 2025 tahun. Nah maksud saya setelah itu masuk akhirnya ke S3? Saya menangani ada bimbingan konseling beberapa tahun. Dengan pengalaman ini saya masuk ke dunia orang tua wali ya. Ternyata dinamikanya luar biasa. Untuk orang tua yang memiliki anak disabilitas itu kan tidak mudah. Ya. Ada 3 kelompok, 4 kelompok barangkali. Ada yang menerima, ada yang setengah menerima, ada yang betul-betul membimbing, ada yang betul-betul full sampai menolak. Betul. Malu, gengsi, segala macam. Akhirnya saya tergerak untuk saya ingin mendalami ilmu parenting. Akhirnya saya melanjutkan S3 dengan sambil bekerja, sambil menjadi guru. Nah, disertasi saya waktu itu mengambil orang tua yang memiliki penerimaan orang tua yang memiliki anak tunanetra. Di mana S3-nya, Pak? S3-nya di UPI. UPI. Iya. Jadi 3-3-nya ya, 1 S2 S3 itu di UPI semua. Iya. Ya, pertama pertimbangannya karena sudah dikenal untuk orientasi mobilitas di sana. Lorong-lorong UPI itu tahu, terus relasi dosen dan seterusnya. Terus di samping itu juga begitu tes langsung lulus. Gitu. Jadi berapa tahun kuliah di S3? Kira-kira 4,5 tahun ya. Cukup lama. Nah itu luar biasa. Saya juga tidak menduga ya. Pada saat sidang promosi doktor itu dihadiri oleh menteri, saya sempat grogi juga. Pak Nugroho itu? Bukan. Menterinya kemarin Pak Rudiantara, Menteri Kominfo. Itu tahun berapa Pak? 2017. 2017. Betul. Pada saat sidang. Kok bisa hadir beliau? Saya waktu itu kurang tahu. Kok tiba-tiba dia tergerak ingin mengetahui kalau tunanetra sidang promosi doktor itu seperti apa gitu ya. Padahal sidang doktor itu kan biasanya menggunakan lantai 5 di pasca sarjana. Paling yang hadir hanya 50 orang, paling 30 orang gitu ya. Ini yang datang itu di Aula Barat hampir 500-600 orang mungkin. Wow. Betul. Nah itu Tuhan mampukan untuk juga luar biasa Tuhan tunjukkan bahwa ketika saya selesai itu ternyata bukan hanya apa yang saya pikirkan, tapi Tuhan lebihkan dengan luar biasa. Pak Tri, dalam perjalanan pendidikan Bapak, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, apa yang paling Bapak syukuri Pak dalam perjalanan pendidikan Bapak itu? Setiap manusia itu memiliki dinamika permasalahan. Permasalahan itu memang sudah menjadi keseharian bagi kami atau bagi saya khususnya. Tetapi ketika punya problem itu tidak harus dihindari. Jadi harus dihadapi. Jadi apa yang saya syukuri ketika saya
mendengar suara Tuhan, saya tidak boleh menolak. Saya tidak boleh ya katakanlah berjalan ke kiri ke kanan gitu ya. Semaunya aja ya. Egois. Ya. Nah ternyata ketika kita mengikuti suara Tuhan, ternyata maksud Tuhan itu memang luar biasa indah dan jauh dari bayangan. Ketika saya pikirkan hanya dapat 1, ternyata oleh Tuhan diberikan 3, diberikan lebih dari apa yang kita pikirkan. Bonus-bonusnya ya. Betul, betul. Okay. Nah itu baru saya pahami, mujizat yang saya alami itu bukan karena kemauan saya, tetapi kenyataan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan anugerahkan, Tuhan nyatakan, Tuhan ya katakanlah maksud dari manusia itu bukan maksudnya Tuhan. Ya. Bapak menikah dengan 1 orang putri. Ya, putri saya 1 sudah selesai S2. Oke. Sekarang sudah bekerja. Baik, Pak, saya ingin tahu Bapak ternyata juga aktif di dalam organisasi ya? Ya. Ada 2 organisasi yang Bapak terlibat di dalamnya. Ya. Saya sebagai sekjen di Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia. Perkumpulan Kristiani Tunanetra Indonesia ini bergerak di kerohanian dan pendampingan. Anggotanya berapa seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia itu kira-kira 720.000. Asumsinya 20% dari data tunanetra di Indonesia. 720.000. Wow, banyak Pak. Banyak. Hampir 1 juta. Betul. Tunanetra Kristen. Ya, Kristiani. Kristiani itu bisa Katolik, bisa dari berbagai denominasi. Ya, pokoknya Kristen lah. Betul. Ya, dan Katolik ya. Betul. Oke, baik. Itu 720. Baik. Ya. Bapak juga terlibat dalam aktivitas di Pertuni. Pertuni ya, Persatuan Tunanetra Indonesia, saya ketua 3. Nah, ini kan terdiri dari berbagai suku dan agama. Betul. Ada berapa anggota Pertuni, Pak? Pertuni itu 1,5% dari penduduk Indonesia, jadi kira-kira 4, sekian juta. 4,2 ya. Wow. Nah 20%-nya itu tunanetra Kristiani tadi. Wow. Oke. Ya, jadi saya keliling Indonesia melakukan kegiatan pelatihan komputer dan seterusnya itu karena 2 organisasi ini. Terpikir nggak oleh Bapak, Pak, bahwa hidup seorang Tri, ya, Yakobus Tri Bagio bisa seperti sekarang, bisa keliling kemana-mana, bisa meraih gelar doktor, bisa punya istri, dia punya putri. Ya. Tidak pernah saya bayangkan sih. Dulu saya pernah berpikir begini, setelah saya menjadi mengikut Tuhan, memang hidup harus turut. Dan ilustrasinya gini, akhirnya ya saya mendapat pembelajaran itu, hidup ini seperti kalau orang lain mengalir ya, seperti air ya. Kalau saya hidup ini seperti kereta api. Relnya udah disiapkan oleh Tuhan. Jurusannya kita sebagai manusia, sebagai keretanya, Tuhan masinisnya. Kamu berhenti situ, kamu ikuti rel ini gitu kan. Nah seperti itu, ilustrasinya seperti itu. Jadilah penumpang yang baik ya. Yang ikut apa kata masinis. Betul. Oke. Jadi meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan itu berkarya setiap individu, bukan hanya kelompok, tetapi setiap individu. Baik. Pak, ada satu pertanyaan terakhir yang saya mau sampaikan kepada Pak Yakobus Tri Bagio. Pak Tri, Bapak sampai hari ini kan sudah menerima berkat Tuhan yang luar biasa ya, khususnya dalam pendidikan yang Bapak sudah capai S3. Ya. Menurut Pak Tri, apakah ini hanya keistimewaan yang Tuhan berikan pada Bapak, atau ini bisa juga berlaku pada semua orang, khususnya para penonton kita? Ada mungkin anggota keluarga mereka juga yang tunanetra. Apakah mereka juga bisa mencapai seperti apa yang diraih oleh Pak Tri? Atau itu hanya Pak Tri aja yang bisa begitu, yang lain nggak bisa? Bagaimana menurut Bapak? Pertama, saya memahami ketika saya menjadi tunanetra itu harus menerima kondisi saya. Itu yang pertama ya, yang utama ya. Logika berpikir kan ketika saya menjadi tidak melihat, saya harus memilih. Tidak melihat apakah saya juga diselamatkan, atau melihat tidak diselamatkan, atau tidak melihat tidak selamat, atau melihat selamat. Saya harus memilih kan. Ya, pertama saya harus kompromi dan real. Saya harus menerima kondisi saya tunanetra. Saya lewati itu, dan saya harus juga
menyatakan bahwa Tuhan bisa berkarya menggunakan kuasanya membuat mujizat, dan ketika saya membuka diri itu Tuhan nyatakan melalui hidup saya. Jadi saya melihat sekarang saya mendapatkan jaminan oleh Tuhan, ke depan ketika saya tidak ada pasti Tuhan akan selamatkan. Nah, saya bersyukur perjalanan hidup yang dari awal dulu melihat tidak melihat, sekarang saya mendapatkan titik terang, mendapatkan keselamatan dalam kondisi tidak melihat. Dan ketika tidak melihat itu ternyata saya juga bisa menjadi saluran berkat buat teman-teman tunanetra se-Indonesia. Baik di Petki, baik juga di teman-teman tunanetra non-Kristiani. Jadi faktanya Bapak memang tidak melihat, ada dalam kegelapan, tapi hidup Bapak sendiri sudah menjadi terang. Nah, itu yang sekarang saya dapatkan. Menjadi saluran berkat, menjadi juga salah satu yang dianggap oleh murid-murid saya itu figur yang bisa mensupport ya, menjadi katakanlah motivatornya mereka. Betul itu. Dan tidak mungkin itu berhasil kalau Bapak tidak mengalami dulu kesulitan itu Pak ya. Betul. Dan berhasil melaluinya. Betul. Ya. Ya. Kalau nggak mau ngomong apa ya Pak ya? Iya. Nah itu saya bisa memahami dan bisa menganalisa setelah itu saya lewati. Ternyata betul. Dulu waktu saya di Ngipik di gereja itu mengatakan ketika saya dari melihat ke tidak melihat, apa yang bisa saya lakukan? Ada orang yang bilang, Tri, nanti kamu akan melihat. Ya, ternyata melihat itu dalam perspektif tidak harus melihat secara jasmani. Ternyata yang dimaksud melihat itu juga melihat kebaikan Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat kehidupan yang abadi bersama Yesus. Tuhan akan berikan jaminan keselamatan untuk saya. Apa gunanya bisa melihat orang tapi tidak bisa melihat kebaikannya Pak ya? Iya toh? Tapi orang tidak bisa melihat orangnya, tapi bisa melihat, merasakan dan berbagi kebaikan. Itulah sebaiknya yang harus dilakukan, dialami oleh orang Kristen. Nah, dulu saya tidak bisa membaca, sekarang bisa membaca. Tidak tahu tentang Alkitab. Sekarang buat disabilitas tunanetra, teman-teman tidak perlu kecil hati, teman-teman juga punya hak untuk bisa berhasil. Tetapi juga harus bersandar kepada Allah, berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan pakai untuk teman-teman bisa menjadi mujizat yang berikutnya. Dan Tuhan tidak memilih harus sempurna dulu baru bisa dipakai. Oh iya, betul. Ya toh? Betul. Tuhan mau pakai siapa aja terserah Tuhan. Betul. Dan ya salah satu firman-Nya Tuhan akan menggunakan orang-orang yang kurang pendidikan, orang yang kurang pintar untuk mempermalukan orang-orang yang merasa dirinya sudah sangat pintar. Ya. Rasa syukur itu saya alami sekarang juga ketika ternyata Tuhan izinkan saya dulu pernah melihat, sehingga konsep warna, bentuk bunga, bentuk benda di dunia ini pernah saya alami, sehingga itu bisa menjadi cerita untuk murid-murid saya bahwa bentuk, warna, termasuk bintang-bintang di langit itu seperti apa gitu ya. Saya bisa bercerita ke murid-murid saya. Jadi sudah nggak lihat aja masih terus beruntung ya Pak. Nah itu, kalau saya tunanetranya sejak lahir kan, ketika saya mengajar saya tidak bisa bercerita. Mau ngomong apa ya? Iya betul. Mau ngejelasin apa gitu. Termasuk ketika saya bercerita tentang ada mimpi orang yang datang, itu ternyata yang datang adalah Tuhan Yesus. Saya pernah melihat gambar di salah satu dinding kalender salah satu rumah orang. Saya katakan, kenapa kok kamu itu yang datang Tuhan Yesus? Karena konsep penglihatan saya mengarahkan ke sana gitu ya. Dibuktikan oleh pendeta yang mengatakan bahwa yang datang itu adalah Tuhan Yesus. Termasuk saya bersyukur juga ketika sekarang saya bisa membaca Alkitab. Kalau teman-teman barangkali di daerah pelosok kan harus cari dulu braille, cari dulu HP yang bisa baca Alkitab. Nah, saya bersyukur itu tidak harus susah saya alami mencari-cari Alkitab gitu ya. Nah, itu diizinkan oleh Tuhan untuk saya juga bisa bercerita, memberikan kesaksian untuk teman-teman tunanetra Kristiani di seluruh Indonesia. Iya. Ternyata ada.
Pak, suara Tuhan. Ini sebenarnya sudah lewat dari durasi yang kita rencanakan ya. Tapi ya itu konsekuensi dari saya mengundang orang istimewa. Ya, siap. Ya, oke. Karena Bapak seorang Kristen, seorang akademisi, seorang yang melayani Tuhan juga. Ya. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada para penonton kita di akhir dari podcast kita ini, Pak? Ya, Bapak Ibu penonton, bahwa jalan hidup seseorang itu selalu ada yang membukakan. Ketika kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan dapat campur tangan atau Tuhan mau campur tangan, kuncinya ada di dalam diri kita, dan yakinlah bahwa mujizat boleh terjadi dimanapun, kepada siapapun, dan itu adalah bagian dari hak setiap individu bagi umat yang meyakininya. Bukalah hati untuk kita bisa mendapatkan anugerah dan mujizat itu bisa berlangsung kepada sekalipun kita secara individu. Baik, terima kasih banyak Pak Tri. Dalam kegelapan timbul terang, dan terang ini terang yang luar biasa karena berasal dari Tuhan Yesus Kristus sebagai terang dunia. Terima kasih untuk kesaksiannya, pengalaman hidupnya yang memberkati para penonton kita. Sama-sama. Tuhan berkati dan tetap Tuhan beserta kita. Amin. Sebagai juru selamat dan penuntun kita. Amin. Demikian Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhirnya perjalanan hidup dari Bapak Yakobus Tri Bagio, doktor dan MPD, doktor pertama orang Kristen di Indonesia, orang ketiga tunanetra yang meraih gelar doktor di Indonesia yang terdiri dari berbagai agama. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Percayalah, Tuhan selalu sayang sama kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kesulitan kita Tuhan tahu dan ada selalu bersama dengan kita. Pak Tri membuktikan dalam keputusasaan, dalam kehancuran, harapan, ternyata Tuhan berikan harapan lain yang saya pikir, wah, tidak semua orang bisa seperti Pak Tri. Itu bisa terjadi pada Pak Tri, bisa terjadi juga pada kita semua. Tetap dukung kami. Podcast ini bisa ada karena pertolongan Tuhan dan doa dari Bapak Ibu sekalian agar tetap menjadi berkat. Berikan like, share, dan subscribe pada podcast ini, dan tetaplah berdoa buat kami agar kami menjadi berkat bagi seluruh penonton dimanapun berada. Saya Yunus Timotius mengucapkan terima kasih kepada Pak Tri yang sudah menjadi narasumber pada hari ini, dan kepada seluruhnya. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tidak terasa, podcast Berbagi Kisah dan Kasih akan berulang tahun yang pertama. Karena itu, kami mempersiapkan sebuah edisi atau episode khusus. Akan ditayangkan pada tanggal 18 Juni 2025. Sekali lagi, akan ditayangkan tanggal 18 Juni 2025, episode khusus podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.